Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa ketika mau belajar, agar pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua anak-anakku. Ayo kita doa mau ketika belajar ya anak-anakku. Nah, sudah membaca doa ketika belajar ya anak-anakku. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang pemotongan hewan kurban dan Idul Adha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Nah, siapa yang tahu anak-anakku pengertian berkurban? Iya, benar. Mari disimak ya anak-anakku. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji bisa merayakan hari raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka harus menyembelih hewan berkurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Nah, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban, yang artinya dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-audiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan. Contohnya seperti apa binatang yang sembelihan? Contohnya yang pertama, unta, kemudian sapi, kerbau, dan kambing atau domba yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari pemotongan hewan berkurban. Kemudian yang kedua, dalil tentang berkurban itu siapa yang tahu? Ayo. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Nah, disimak ya ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hukum berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Berarti bagi orang yang mampu harus disunahkan ya untuk berkurban, ya seperti itu. Kemudian yang keempat, binatang yang boleh dikurbankan adalah seperti tadi, unta, kambing,
sapi, domba, kerbau, ya, itu binatang yang boleh disembelih atau dikurbankan. Nah, yang kelima, pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban disunahkan bagi orang yang berkurban harus memakan daging kurbannya. Ya, dan pembagian hewan kurban diantaranya kerabat atau fakir miskin, ya, harus dibagi-bagikan dengan merata. Kemudian yang keenam, syarat sah hewan untuk pemotongan hewan kurban. 1. Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Berarti, ya, domba itu adalah 2 tahun, kemudian kambing 3 tahun, kemudian yang sapi 3 tahun juga. Ya, kayak gitu ya. Itu syarat sah hewan untuk pemotongan hewan kurban. Kemudian yang ketujuh, syarat tidak sah untuk penyembelihan atau pemotongan hewan kurban. Nah, disimak anak-anakku. Yang pertama, hewan yang salah satunya matanya buta ataupun cacat. Nah, kayak gitu ya, tidak boleh dipotong ya hewan seperti itu. Kemudian yang kedua, binatang pincang pada salah satu kakinya. Kemudian ketika dia sedang jatuh, kemudian kena musibah, hewan tersebut itu tidak boleh dipotong. Kemudian hewan yang sakit dan sangat kurus. Hewan yang sedang sakit tidak boleh disembelih atau tidak boleh dipotong untuk penyembelihan hewan kurban. Tidak boleh ya. Kemudian binatang yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya. Nah, binatang yang tidak boleh dipotong kupingnya ketika putus, kemudian ekornya ketika buntung, ya. Seperti itu tidak boleh dipotong. Itu syarat tidak sah untuk pemotongan hewan kurban. Dan kemudian yang ke-8, manfaat berkurban. Nah, ketika kalian sudah melaksanakan pemotongan hewan kurban, ya, itu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebagai rasa ungkap, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Itu manfaat berkurban, ya. Dan selanjutnya itu adalah manfaat hewan berkurban. Ya, kesimpulannya dengan pelajaran materi berkurban itu adalah yang pertama, kalian harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah semua umat Islam harus melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha kemudian melaksanakan pemotongan hewan kurban, ya. Seperti itu anak-anakku. Semoga materi tentang pemotongan hewan kurban dan Idul Adha ini bermanfaat bagi kita semua ya anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.